Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Namun yang perlu kita sadari bahwa corona masih ada. Korban atau kasus-kasus yang menimpa anak didik kita juga makin bertambah, baik itu yang positif maupun yang menjadi korban meninggal. Oleh karena itu kita harus tetap waspada bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, mensikapi kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 yang dilakukan secara tatap muka, maka Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan MCCC telah melakukan berbagai antisipasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman bagi anak didik, baik itu siswa maupun santri yang ada di sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah. Oleh karena itu, MCCC telah memberikan berbagai masukan bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu dengan baik. Maka Majelis Dikdasmen telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 26 Desember 2020 yang berupa standar operasional prosedur pembelajaran pada masa pandemi. Dalam pos itu kita kemukakan beberapa strategi pembelajaran pada masa pandemi sehingga kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh sekolah maupun madrasah dan pesantren Muhammadiyah. Di sana ada beberapa prinsip dalam SOP itu, ada beberapa prinsip yang patut kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, prinsipnya itu adalah kita Majelis Dikdasmen atau sekolah, madrasah, dan pesantren itu tetap memberikan layanan pembelajaran yang inovatif kepada peserta didiknya dengan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan siswa maupun santrinya. Oleh karena itu, ketika penyelenggaraan pembelajaran itu dilakukan, kita harus tetap berdoa agar diberikan kesehatan dan pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan siswa itu, maka perlu mengeterapkan penggunaan protokol kesehatan itu dengan seketat-ketatnya. Pembelajaran dilakukan secara blended, artinya untuk menjaga keamanan itu dan kesehatan diutamakan belajar dari rumah. Tetapi kalau sekolah, madrasah, dan pesantren itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran di sekolahnya atau di madrasah dan pesantren, maka mereka harus memenuhi fasilitas yang dianjurkan untuk mengeterapkan protokol kesehatan itu dengan tertib. Artinya fasilitas untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus ada di sekolah. Fasilitas untuk menyiapkan ruangan yang sehat juga disiapkan di sekolah. Bahkan dihimbau ruang belajar itu pun ventilasinya yang terbuka dengan baik. Kalau perlu
belajar tidak perlu di ruangan, tapi di luar ruangan. Sedangkan protokol kesehatan minimal harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir memakai sabun, dan menjaga jarak. Yang dimaksud menjaga jarak, kalau dilakukan dalam ruang kelas, itu jaraknya minimal 2 meter. Sehingga dengan jarak 2 meter diharapkan virus itu tidak akan sampai antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang harus ditaati oleh sekolah-sekolah itu. Nah, ketika sekolah akan melaksanakan pembelajaran, baik itu sekolah madrasah maupun pesantren, itu ada berbagai catatan. Karena kebijakan dari pemerintah pun ketika mau memulai belajar di sekolah pada semester 2 itu dengan catatan yang cukup banyak. Demikian juga Majelis Dikdasmen bersama MCCC juga mensyaratkan itu, yaitu perlu adanya izin dari pemerintah daerah, kemudian izin dari gugus COVID daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian izin dari Majelis Dikdasmen, baik PWM maupun PDM. Izin dari komite sekolah. Jadi walaupun sekolah siap, izin-izin itu harus dipenuhi. Demikian juga harus memenuhi persyaratan kerjasama dengan puskesmas setempat. Sehingga kalau ada kasus-kasus COVID, cepat penanganannya. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan inilah yang sudah kita tuangkan dalam pos yang akan dipakai sebagai acuan, baik itu Majelis Dikdasmen maupun MCCC, baik pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran itu pun juga harus dilakukan pengawasan secara baik. Jangan sampai terjadi kerumunan siswa. Oleh karena itu ketika belajar blended tadi, ada yang belajar dari rumah, tapi yang di sekolah pun itu juga diatur tidak sesuai dengan belajar reguler, tetapi belajarnya dibatasi paling banyak 4 jam per hari dan belajarnya secara bergilir. Oleh karena itu, sesuai edaran dari Majelis Dikdasmen, pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu sebenarnya opsional, bukan kewajiban, dan ini merupakan semacam uji coba. Kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan selamat, itu bisa didiseminasikan, dikembangkan lagi. Dan ketika mau melakukan pengembangan ke sekolah yang lain, harus memenuhi persyaratan juga, dan harus memenuhi persyaratan yang izin tadi, kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, itulah yang harus dipenuhi ketika pembelajaran itu akan dilakukan di sekolah. Nah, yang paling urgent adalah izin dari orang tua juga. Walaupun sekolahnya siap, ada izin dari Pemda, kalau komite sekolah tidak setuju ya nggak bisa dilakukan. Kalau orang tuanya tidak setuju, anaknya tidak bisa dipaksakan untuk masuk sekolah itu tadi. Jadi itulah yang kita buat dalam SOP itu. Maka kami menghimbau kepada semua Majelis Dikdasmen, baik PWM maupun PDM, demikian juga MCCC dan gugus tugas COVID yang ada di daerah selalu melakukan pemantauan, termasuk LP2 PPM, lembaga pesantren, juga melakukan pemantauan di pesantren-pesantrennya supaya tetap mematuhi protokol kesehatan itu demi keselamatan siswa dan santri-santri yang ada di pesantren itu. Mudah-mudahan dengan himbauan ini sekolah, madrasah, dan pesantren itu taat asas, melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, tetapi tetap harus menjaga
keamanan dan keselamatan siswa. Belajar dilakukan dengan aman. Kalau itu harus belajar di rumah, kita harus mengembangkan kreativitas kita. Kalau itu belajar di sekolah, harus menjaga ketertiban dan keamanan siswa itu semua. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bisa meminimalisir pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera hilang dari muka bumi dan anak-anak kita bisa belajar dengan baik seperti sedia kala dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sebaik-baiknya. Dan Sekolah Madrasah Muhammadiyah bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berkemajuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.